Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Ganza Betana Dilva dengan NIM 222410101030 akan mempresentasikan LKM 2 Data Mining kelas A. Kita lanjut ke LKM soal pertama. Jadi untuk soal pertama ini jelaskan mengenai makna dataset dan juga jelaskan makna data training dan data testing. Jadi untuk dataset sendiri adalah kumpulan data yang diorganisir dan disusun dalam format tertentu untuk tujuan analisis, pembelajaran mesin, atau penelitian lainnya. Dataset bisa berupa kumpulan data numerik, teks gambar suara, atau jenis data lainnya. Kemudian untuk data training adalah bagian dari dataset yang digunakan untuk melatih model dalam pembelajaran mesin atau kecerdasan buatan. Dan yang terakhir adalah pengertian data testing, adalah bagian dari dataset juga yang digunakan untuk menguji kinerja model setelah dilatih dalam pembelajaran mesin atau kecerdasan buatan. Kemudian untuk soal kedua adalah jelaskan proses penyusunan dataset. Jadi di sini ada 6 langkah. Yang pertama adalah data collection, merupakan pengumpulan data yang relevan dari sistem operasional, data warehouse, data lake, dan sumber data lainnya. Kemudian yang kedua ada data discovery and profiling yang digunakan untuk mengeksplorasi data yang dikumpulkan untuk lebih memahami apa yang dikandungnya dan apa yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan untuk penggunaan yang dimaksudkan sesuai tujuannya. Yang ketiga ada data cleansing, ini sebagai bentuk penyelesaian dan identifikasi dari kesalahan dan masalah yang ada pada suatu kumpulan data sehingga bisa menjadi lengkap dan akurat. Kemudian yaitu data structuring, di mana data dimodelkan dan diatur untuk memenuhi persyaratan analitik. Misalnya data disimpan dalam dataset CSV. Kemudian data transform, data diubah menjadi format yang terpadu dan dapat digunakan. Dan langkah yang keenam yaitu data valid and publishing. Untuk tahapan ini yaitu tahapan otomatis yang dijalankan untuk data memvalidasi konsistensi, kelengkapan, dan juga akurasinya. Kemudian untuk soal yang ketiga, jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna kelas dataset iris. Jadi untuk dataset iris adalah dataset klasik untuk pembelajaran mesin yang sering digunakan untuk demonstrasi dan pembelajaran. Dataset ini berisi informasi tentang 3 spesies bunga iris, yaitu Iris tosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Kemudian juga ada atribut-atribut pelengkap seperti sepal length, yaitu panjang kelopak, sepal width, lebar kelopak, petal length, panjang mahkota, dan juga petal width, lebar mahkota. Keempat atribut ini menjadikan satuan umumnya yaitu satuan sentimeter. Kemudian masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi dinampi. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, yaitu ada Stausa, Versicolor, Virginica, dan Unknown. Jadi untuk ini kodenya import matplotlib, byplot, splt, import navi snp, import pandas spd. Jadi untuk penjelasannya, untuk Iris PD CSV ya seperti biasa membaca dataset yang ada yang disimpan dalam bentuk file Iris dataset CSV. Kemudian ada array Iris sama dengan Iris to NumPy yang digunakan untuk operasi-operasi pada array. Kemudian ini masing-masingnya itu Setosa, Versicolor, Virginica, Unknown yang di sini digunakan untuk memfilter dan mendapatkan baris-baris dengan nama-nama atribut tersebut pada kolom klasifikasi, yaitu klasifikasi Setosa, Versicolor, Virginica, Unknown. Jadi untuk komen ini kita bisa print array arrays ini
print semua, kemudian setosa berarti nanti print kelas setosanya saja, kemudian print versi color juga sesuai kelasnya masing-masing. Mungkin lanjut ke kodenya saja ya. Jadi ini tadi udah saya jelaskan. Eh, Misal kita print yang array iris saja, maka hasilnya adalah ini. Jadi semua kelas disebutkan dari versi color, Virginica, Setosa, dan unknown. Kita komen lagi. Kita juga bisa ngeprint masing-masing kelasnya. Misal kita ambil contohnya Setosa, maka nanti yang di print ya kelas dari atribut Setosa. Mungkin itu jawaban untuk soal nomor 4. Jadi ini hasilnya saya ambil dari print array iris yaitu semua kelasnya. Kemudian yang soal kelima, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown juga, di mana warna merah itu untuk Stosa, hijau versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Yang pertama yaitu A, sepal length dan petal width. Eh, ini untuk kodenya. Jadi untuk penjelasan kode tersebut, X Stosa titik 4 sama Y Stosa titik 2,1 itu merupakan penentuan nilai X dan Y di setiap titik data dalam kelas masing-masing kelas itu. Dan digunakan untuk 04 yaitu menjelaskan bahwa indeks itu dimulai dari 0 dan untuk sama juga untuk 01 yaitu indeksnya dimulai dari 1 dan mengambil kolom keempat sama kolom ke-1. Kemudian untuk PLT scatter XY color red ya pasti ini sebagai penentuan warna bahwa di sini setosa itu pakai merah, kemudian ini juga PLT scatter color green berarti untuk versi color hijau, ini biru dan ini kuning. Kemudian untuk PLT X label, PLT Y label ini keterangan di sumbu X dan sumbu Y, sementara PLT title adalah judulnya, yaitu scatter plot, sepal length, dan juga petal width. Kita running saja di programnya seperti ini. Ini maka keluar hasil dari masing-masing plot yang mewakili masing-masing atribut species name yaitu dari Setosa, versi color, Virginica, dan juga unknown. Kemudian sebenarnya yang poin B, C, dan D itu sama codingannya. Cuma kita ganti dalam atribut seperti sepal width, petal width, sepal length, dan petal length kita kolaborasikan. Jadi untuk yang B ya sama, untuk yang B yaitu sepal width dan petal length. Jadi digunakan ya sama sih sebenarnya dari codingan ini dengan codingan A, tapi nanti ini perbandingan dari sepal width sama petal length, kemudian ini perbandingan dari sepal length dan petal length, yang terakhir yaitu sepal width sama petal width. Kita langsung ke running program ya karena eh, secara garis besar codingannya sama. Jadi ini untuk yang poin B, maka hasilnya seperti ini untuk sebaran plotnya. Kemudian yang C, ini juga sebaran plot dari sepaleng petaleng, dan poin yang D atau poin yang terakhir adalah sebaran dari sepal width dan petal width seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bahwasanya nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Jadi yang pertama itu sepaleng dan petal width. Seperti tadi, memplot sepaleng panjang kelopak pada sumbu X dan petal width lebar kelopak pada sumbu Y. Untuk mengelompokkan plot dalam bentuk titik-titik. Kemudian yang kedua adalah sepal width dan petaling
pengelompokan kelas sama juga sebenarnya, tapi ini sepal width yaitu lebar kelopak dan juga petal length panjang kelopak. Nanti akan ditunjukkan juga hubungan lewat plot-plot sehingga menunjukkan perbedaan dalam variabilitas morfologinya. Kemudian sepal length petal length membandingkan panjang kelopak, panjang kelopak. Kemudian untuk mengelompokkan dalam suatu morfologi spesies sama juga empat ya. Spalwit dan petalwit digunakan untuk klaster juga, hubungan juga antara karakteristik dari masing-masing. Kemudian yang ketujuh, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Jadi dalam konteks dalam konteks kelas unknown ini, awalnya dibagi menjadi dua bagian ya, yang digunakan untuk melatih model ini yang sudah diketahui, dan yang lainnya untuk menguji model atau data yang belum diketahui. Bisa disebut unknown juga dalam kasus ini. Kemudian dalam prakteknya dapat menggunakan atribut-atribut lain sebagai sampel iris untuk memprediksi kelas tersebut itu terdeteksi atau tidak terdeteksi atau juga disebut unknown. Kemudian ya dalam kasus ini kita gunakan atribut sepal length, sepal width, petal length, petal width sebagai fitur model untuk pengujian data baru sehingga bisa mengklasifikasikan apakah itu unknown atau bisa terdeteksi dalam suatu kelas Virginica, Stosa, atau versicolor. Kemudian yang kedelapan adalah buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas Stosa, versicolor, Virginica, dan berikan warna merah untuk Stosa, hijau versicolor, biru untuk Virginica. Gunakan perintah plot dan operasi slicing pada nanti untuk mempermudah tugas Anda. Jadi ini untuk yang pertama itu untuk memisahkan data untuk koordinat plotnya masing-masing dari Stosa, versicolor, Virginica. Kemudian perintah untuk membuat plot, PLT plot Stosa sebagai Stosa diwakili oleh warna merah, color red. Kemudian versicolor diwakili oleh warna hijau dan Virginica diwakili oleh warna biru. Kemudian untuk keterangannya font 1, family, keluarga itu diwakili monospace. Maksudnya itu font, jenis fontnya, kemudian color itu warnanya dengan ukuran 20, kemudian font 2-nya family sama, monospace, colornya black, size-nya tapi beda 14. Ini untuk hasilnya, kita running di kodenya. Ya, seperti ini hasilnya. Untuk hasil soal mengenai paralel koordinat plot dari data kelas TOSA bagi Nika dan juga versi color. Kemudian soal yang terakhir, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada koordinat plot. Yang pertama itu TOSA merah. Jadi garis-garisnya merah ini mewakili kelas TOSA, cenderung memiliki nilai yang lebih rendah untuk siapa lengnya. Nah, dan sepalwit, petal width dibandingkan dengan kelas lainnya. Bisa dilihat mayoritas merah ini masih di bawah dari kelas lainnya. Kemudian untuk versi color, untuk yang hijau, garis-garis mewakili data versi color memiliki nilai yang sedang alias berada di tengah-tengah dari dua kelas lainnya. Kemudian yang Virginica ini garis-garisnya diwakili warna biru memiliki nilai yang lebih tinggi dari sepal length, petal length, sepal width, petal width dari dua kelas yang ada. Kemudian untuk hasil dan analisis data dari ke-9 soal tadi yang sudah diberikan. Jadi dataset iris yang sudah diberikan itu terdiri dari 150 sampel iris
yang memiliki atribut sepal length, sepal width, petal length, petal width dengan klarifikasi Virginica, versicolor, kemudian setosa dan juga unknown. Kemudian dari makna atributnya sendiri ya sepal length itu panjang kelopak, kemudian sepal width lebar kelopak, petal length panjang mahkota, petal width lebar mahkota. Kemudian ada juga bagian scatter plot, jadi digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel dalam analisis ini untuk membuat pasangan atribut. Kemudian dalam scatter plot sendiri juga menggunakan warna berbeda untuk mewakili masing-masing kelas. Stosa merah, kemudian hijau itu versi color, biru Virginica, dan kuning untuk unknown. Kemudian juga ada paralel koordinat plot digunakan sebagai alat visualisasi yang berguna untuk membandingkan beberapa variabel numerik pada sejumlah besar data. Plot tersebut menunjukkan bagaimana nilai-nilai atribut berbeda berkorelasi dengan i- kelas spesies iris. Ya, misalnya dari 4 kelas tadi hubungannya seperti mana, dibandingkan seperti mana, cenderung lebih tinggi mana, yang sedang mana, yang petal length, petal dan setalnya, petal dan sepalnya yang ada di bawah juga. Kemudian untuk simpulannya, scatter plot memperlihatkan bahwa terdapat pola yang jelas antara beberapa pasangan atribut dari petal, kemudian petal length, kemudian petal width, cenderung berkorelasi positif. Selain itu juga ada sepal dan petal yang cenderung memiliki variasi yang lebih besar dan membedakan kelas-kelas iris dengan lebih baik dibandingkan dengan atribut sepal. Jadi bisa terlihat dari karakteristik petalnya itu bisa lebih mudah untuk membedakan dan mengklasifikasikan kelas-kelasnya. Kemudian versi color konsisten antara kelas setosa versi color Virginica, atribut-atribut mahkota tampaknya memiliki peran yang lebih signifikan dalam membedakan kelas-kelas. Kemudian data visualisasi seperti scatter plot dan paralel koordinat plot adalah alat yang kuat untuk memahami dan mengeksplorasi data secara intuitif, memungkinkan kita untuk menemukan pola-pola yang mungkin tidak terlihat dalam data mentah. Jadi kita bisa memvisualisasikan dan bisa mempermudah sekiranya data-data yang cukup sulit dibaca dalam suatu dataset dalam bentuk visualisasi. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan dari LKM 2 Data Mining kelas A. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.